Saat ini masih ada banyak pemain keturunan yang belum bergabung ke timnas Indonesia. Alasan mereka belum bergabung tentunya sangat banyak. Di antaranya adalah masih memperjuangkan negara tempat mereka dilahirkan hingga PSSI yang belum serius mendekati mereka. Untuk pemain yang belum bergabung, contohnya adalah Ian Madsen, Miliano Jonathan, Pascal Struijk, hingga Emil Audero Mulyadi. Untuk 3 nama pertama, mereka masih menikmati karir gemilang bersama klubnya masing-masing. Namun nasib berbeda justru dialami oleh Emil Audero Mulyadi. Karena yang terbaru dirinya resmi dipinjamkan Como ke Palermo, tim yang saat ini bermain di Serie B. Hal inilah yang membuat kita jadi teringat akan ucapan ayahnya beberapa tahun yang lalu. Sebuah ucapan yang jadi bumerang bagi anaknya dalam beberapa musim terakhir. Dan untuk itu inilah cerita di balik kepindahan Emil Audero Mulyadi ke Serie B. Ya, dalam beberapa pekan terakhir, PSSI dirumorkan bakal kembali menaturalisasi pemain di posisi penjaga gawang. Pemain yang kemungkinan besar dinaturalisasi adalah Emil Audero Mulyadi, kiper yang saat ini bermain di Italia. Untuk menaturalisasi Emil, harusnya syaratnya sangat mudah karena dirinya memiliki keturunan langsung dari ayahnya yang berasal dari Indonesia. Sayangnya, ayah Emil terkesan tidak setuju jika anaknya membela timnas Garuda. Alasannya adalah karena menurutnya Indonesia masih sulit bersaing di level Asia. Tapi saat ini, pandangan dari ayah Emil mulai berubah semenjak PSSI dipegang oleh Erick Thohir. Karena semenjak PSSI diketuai oleh Erick Thohir, sepak bola Indonesia memiliki perkembangan yang sangat pesat. Namun meski saat ini sudah mulai melunak dan mengizinkan anaknya untuk membela Indonesia, fans Garuda tampaknya masih sakit hati dengan ucapan ayah Emil beberapa tahun yang lalu. Banyak yang menilai jika ucapan tersebut tidak pantas dikeluarkan, terlebih dia adalah orang Indonesia. Tapi bener nggak dia mau ke Indonesia? Mau bela timnas? Mimpi kali. Kalau si Emil dia inginnya mau jadi pemain Piala Dunia, yang dia harus ambil ya di sana dong. Orang kita lolos Asia aja enggak, apalagi Piala Dunia. Oh iya, nggak usah lah. Apa sih penghargaannya di sini? Tapi katanya saingannya Donnarumma apa kayak gitu-gitu berat. Terus katanya Emil di generasi yang salah. Ya itu kan bahasanya media sini. Iya sih. Media sini kan mau nulis kayak apa aja silahkan. Enggak lah, kemungkinan itu enggak. Kemungkinan nggak bela timnas Indonesia kan? Terlalu rugi lah. Pada akhirnya ucapan tersebut akhirnya mulai menjadi bumerang untuk anaknya sendiri. Usai menjadi bagian dari Juventus dan Inter Milan, karir Emil Audero Mulyadi kian tahun kian menurun. Di musim ini, setelah dilepas Inter Milan, Emil akhirnya bergabung ke Como, tim yang di musim ini promosi ke Serie A. Berhubung memiliki CV yang bagus, Emil kala itu langsung dijadikan sebagai kiper utama oleh Cesc Fabregas. Sayangnya, performa Emil Audero dapat dikatakan sangat mengecewakan, sehingga dirinya perlahan mulai kehilangan tempat utama sebagai kiper Como. Emil Audero resmi dipinjamkan ke Palermo. Puncak dari masalah yang dialami Emil Audero akhirnya terjadi di awal bulan ini, di mana dirinya resmi dipinjamkan Como ke salah satu tim di Serie B, yakni Palermo. Harapannya Emil bisa tampil reguler di tim tersebut. Apa yang dilakukan oleh Como tentu masuk akal, karena mereka saat ini memiliki kiper baru dari diri Jin Putih. Untuk cadangannya adalah Pepe Reina, kiper tua yang sudah malang melintang di Premier League, Serie A hingga La Liga. Kini Emil Audero harus menerima keputusan tersebut dan harus membuktikan performanya di Palermo. Jika gagal, maka bisa saja karirnya akan sulit naik dan terjebak di Serie B untuk musim depan. Situasi naturalisasi Emil Audero masih belum jelas. Entah itu ayahnya maupun Emil sendiri, tampaknya mereka sudah terbuka untuk membela timnas Indonesia. Buktinya, Emil beberapa kali memberikan kode tentang Indonesia.
entah itu budaya maupun apapun yang berhubungan dengan Nusantara. Tapi sikap berbeda malah ditunjukkan oleh PSSI. Bukannya memproses Emil Audero, mereka kini malah memilih untuk fokus menyelesaikan beberapa pemain dulu, seperti Ole Romane hingga Dion Mark. Mungkin setelah itu PSSI akan coba mengurus pemain baru lagi, dan bisa saja salah satunya adalah Emil Audero Mulyadi. Indonesia kedatangan pelatih kiper baru. Saat Emil Audero belum bergabung, timnas Indonesia ternyata lebih dulu memperkenalkan pelatih kiper baru. Dia adalah Sjoerd Wonderberg. Untuk pelatih yang satu ini, tentunya sudah tidak asing dengan Indonesia. Karena sebelum ditunjuk menjadi pelatih kiper dari timnas Indonesia, Wonderberg adalah pelatih kiper dari Dewa United. Untuk proses bergabungnya, Wonderberg ternyata diminta langsung oleh Patrick Kluivert. Dengan bergabungnya Wonderberg, kemungkinan besar Maarten Pas tetap akan menjadi kiper nomor 1 dari timnas Indonesia. Jadi ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi Emil Audero untuk menggusur Pais sebagai kiper utama. Kini kembali ke nasib Emil Audero yang terbuang ke Seri B. Sebagai fans timnas, kita tetap harus memberikan dukungan. Semoga kedepannya karir Emil kembali menanjak dan bisa bergabung ke timnas Garuda. Karena jika bergabung, maka posisi penjaga gawang akan sangat mewah karena dihuni oleh 2 kiper dengan pengalaman yang tentunya sudah tidak diragukan lagi. Untuk urusan ucapan ayah Emil beberapa tahun yang lalu, mari lupakan saja. Karena apa yang dikatakan saat itu memang fakta. Mengingat Indonesia masih kesulitan bersaing di level Asia. Jadi saat ini, fokus saja memberikan dukungan dan mendoakan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Jadi itulah cerita soal nasib Emil Audero Mulyadi yang kini malah terbuang ke Seri B bersama Palermo. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.